Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan pada hari ini, kita akan membahas tentang social capital atau modal sosial yang dasar bagi kehidupan sosial, baik itu di dalam sektor publik maupun sektor privat. Apa yang dimaksud dengan modal sosial? Modal sosial adalah kondisi sine qua non dalam bahasa asing, artinya adalah kondisi yang dibutuhkan bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokratis, yang mana di dalamnya merupakan komponen kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang modern. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali fenomena yang terjadi di Indonesia. Seperti contohnya adalah korupsi dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang terjadi tersebut adalah determinan utamanya karena berdirinya modal sosial yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan modal sosial yang lemah itu akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, meningkatkan kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ada beberapa definisi dari modal sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, modal sosial itu dikategorikan ke dalam dua, yakni menekankan jaringan social network atau hubungan sosial. Yang kedua adalah memfokuskan pada karakteristik yang melekat dalam diri manusia dan itu terlibat di dalam sebuah interaksi sosial. Ini adalah dua kategori dari konsep modal sosial. Nah, kelompok yang pertama tadi memfokuskan pada aspek jaringan hubungan sosial yang diikat oleh kepemilikan rasa percaya, saling memahami, bawaan nilai, dan saling mendukung. Kemudian pandangan kelompok kedua, para pakar menjelaskan bahwa social capital adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama antara para anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Ini adalah dua pandangan kelompok dari beberapa pakar terkait modal sosial. Nah, kemudian ada beberapa unsur pokok di dalam modal sosial yang perlu kita pahami, bahwa partisipasi dalam jaringan individu terhadap individu maupun kelompok pasti akan menjalankan kehidupan sosial, mencari rekan ataupun kolega untuk memperkuat organisasinya dalam mencapai misi ini. Itu untuk pokok yang pertama. Jadi bagaimana individu itu mampu bersikap atau bersifat partisipatif di dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah reciprocity atau reciprocitas. Ini adalah sebuah pertukaran yang mengandung unsur timbal balik di antara para pelaku, baik terhadap individu ataupun kelompok.
Itu adalah unsur pokok modal sosial yang. Kemudian yang ketiga adalah trust atau kepercayaan, yang mana ini merupakan suatu kesediaan seseorang untuk mempercayai sesuatu hal atau orang karena adanya niat baik, karena adanya tujuan, karena adanya kompetensi, dan karena adanya keterbukaan. Kita orang tersebut atau suatu hal tersebut tidak akan diandalkan. Kemudian yang keempat adalah norma sosial. Norma sosial di sini adalah semacam patokan-patokan secara umum mengenai tingkah laku dan sikap individu dari anggota yang dikehendaki oleh kelompok tersebut atau kelompok lainnya mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan. Sehingga hal ini melahirkan norma tingkah laku yang berada di dalam masyarakat. Kemudian yang kelima atau unsur pokok yang kelima adalah nilai atau nilai-nilai. Nilai di sini maksudnya adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sebagai subjek yang menyangkut segala sesuatu hal baik ataupun buruk sebagai pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang tetap. Kemudian unsur pokok yang terakhir adalah tindakan yang tentu kita sebagai manusia sosial atau makhluk sosial dengan adanya tindakan yang proaktif, harapan ke depan adalah untuk memberikan nilai atau value terhadap organisasi, baik itu di dalam sektor publik maupun sektor privat. Kemudian tugas dari saudara ini adalah tugas individu. Tugas saudara adalah dari beberapa unsur pokok modal sosial yang sudah dijabarkan. Saudara dipersilahkan untuk memilih salah satu unsur pokok modal sosial, kemudian saudara analisis berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini, baik itu di dalam sektor publik maupun privat, dengan beberapa referensi yang ada. Kemudian berikan solusi terkait fenomena tersebut dan berikan tanggapan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.